Baiklah, kita lanjutkan acara kita untuk menghabiskan waktu. Baiklah, acara selanjutnya motivasi Qur'ani yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fidir. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik yang akan diwisuda, yo, lihat ke sini semua. Pak Ustadz mau tanya nih, sudah siap belum diwisuda? Ya. Sudah siap diwisuda? Ya. Harus jawab dengan tulus, jawab dengan ikhlas. Orang ikhlas biasanya tuh nampak dari raut wajahnya, senyum jawab. Ikhlas siap diwisuda? Ya. Kurang kompak siap diwisuda? Ya. Mohon maaf, saya hari ini pakai baju warna merah sesuai dengan background. Tidak ada unsur politik sedikit pun. Ini bahaya nih tahun-tahun politik nih. Sengaja saya pakai seragam warna merah untuk menyelaraskan dengan adik-adik yang akan diwisuda pakai seragam warna putih. Merah darahku, putih hatiku. Amin ya rabbal. Yang terhormat Ketua Yayasan Ar-Royan, Kepala SDIT Ar-Royan, kemudian pengawas SDIT Ar-Royan, tamu undangan dari LPTQ Kecamatan Sekadau Hilir, Bapak Ibu, para orang tua santri, serta adik-adik yang akan diwisudakan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini Allah panjangkan umur kita, amin.
Allah mudahkan rezeki kita, amin. Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat harta, nikmat keluarga, seluruh nikmat yang kita gunakan setiap harinya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, itu adalah nikmat dari Allah. Tugas kita bukan untuk mengomentari nikmat tersebut, tapi tugas kita hanyalah satu, mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu cara bersyukur yang paling gampang dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat bertangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir, amin ya rabbal. Baik, Pak Ustaz dari tadi lihat jam terus Ustaz. Saya dikasih jatah ceramah pada pagi ini. Bahaya Ustaz ini kalau tidak dikasih jatah ini suka berlebihan ceramah. Ya sedikit saja. Yuk sama-sama ya. Allahumma manna bil Qur'an waj'al Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu jam 1 malam baru berangkat dari Pontianak. Saya WA Bang Ridwan, baru berangkat saya dari Pontianak nih Bang. Kira-kira jam 6 tadi baru nyampe karena pas kebetulan ada kegiatan di Pontianak. Senang tadi datang melihat video anak-anak. Kalau video nyanyian penghafal Quran itu dibacakan oleh saya, mungkin ibu biasa dan dua ada bosan. Tapi ketika itu dibacakan sama anak-anak kecil, kita lihat raut wajah mereka ini, tidak ada yang merungut, tidak ada yang apa sih namanya cemberut. Kalau kata orang beliau, tidak ada yang besuk. Besuk itu cemberut. Tidak ada yang cemberut muka mereka. Kita pun ikut bahagia. Mudah-mudahan bahagia kita pada pagi ini dibahagiakan juga kita sampai di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal. Baik, sedikit saja untuk adik-adik yang menghafal Quran. Dengar, yang pertama, apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam melantunkan Al-Quran, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya bagus, makhorijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, dia tahu gunnahnya, dia tahu ikhfa syafawinya, dia tahu idharnya yang mana. Apa balasan dari Allah kata Rasulullah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Kelak adik-adik dibangkitkan di yaumil kiamat ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Amin ya rabbal. Bisa sama malaikat Pak Ustaz? Bisa. Hafalin Quran. Mau dibangkitkan sama malaikat? Tidak mau.
mau dengan manusia aja, Pak Ustaz. Kenapa dengan malaikat? Pak Ustaz, kalau udah dengan malaikat nanti kemana arah kita, Pak Ustaz? Ke kanan atau ke kiri? Ke surga atau ke malaikat? Pasti ke surga. Sifatnya malaikat itu dia tidak pernah bersalah. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus untuk membaca tasbih. Dari mulai dia diciptakan sampai dia dimatikan, baca tasbih dan kegiatan masuk surga. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan rahmat. Dari mulai dia diciptakan sampai dia dimatikan, turunin rahmat. Tidak ada kerjaan lain, masuk surga. Begitulah bersihnya para malaikat. Begitulah kiranya bersihnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kalian pun dibangkitkan bersama dengan para malaikat. Amin ya Rabbal. Ustaz, aku nih mau menghafal Quran, Ustaz, tapi sifatku belum benar, Ustaz. Akhlakku tak bagus, Ustaz. Menghafal Quran tidak perlu menunggu akhlak kita bagus, tidak perlu menunggu kita menjadi orang yang benar. Justru dengan kita menghafal Quran, mudah-mudahan akhlak kita menjadi benar. Saya punya cerita. Santri saya dulu waktu di Meliau, akhlaknya luar biasa, apa ya pula, mau dibilang macam Firaun, enggak Firaun. Pokoknya nakal, ngelawan orang tua mau, ngelawan guru mau, dibilang keras kepala, tapi dia ngapal Quran. Protes ibu sama saya, Pak Ustaz, percuma dia ngapal Quran tapi akhlaknya seperti itu. Murid saya digituin, protesnya gitu loh. Bu, ibu kalau tidak suka sama sifat dia, jangan benci sama orangnya. Bisa jadi karena dia hafal Quran, lambat laun pasti itu, Pak Ustaz, pasti akan berubah sifatnya. Malu, minimal dia malu dengan hafalannya, berubah dia menjadi baik. Alhasil sekarang apa yang terjadi? Jadi imam besar semuanya. Bulan puasa full jadwalnya mengisi imam tarawih keliling di masjid-masjid yang ada di kecamatan. Artinya tidak perlu menunggu orang kita menjadi baik dulu baru kita menghafal Quran. Tapi dengan kita menghafal Quran, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Nah, beres yang pertama. Ustaz, aku mau ngapal Quran, Ustaz. Aku mau baca Quran, Ustaz. Tapi bacaanku belum benar, Ustaz. Kata orang kalau kita baca Quran, bacaan kita belum benar, bukan dapat pahala, dapat dosa, Ustaz. Jadi, walladzi yatatakta, orang yang baca Quran tapi lidahnya keluh, lidahnya ini susah, dibilang itu huruf fa, dia baca huruf sya, fa, sya, yasin, sin, yasin, yasin, sin, shin. Susah lidah dia untuk merubah, tapi ada kemauannya untuk berubah. Apakah dapat dosa? Apa kata baginda Rasul? Selama dia masih mau belajar dan selama dia masih ngaji terus berguru sama gurunya, alaihi lahu ajron, tetap dapat 2 pahala, tidak dapat dosa. Alhamdulillah. Maka jangan jadi alasan kita belum pandai baca Quran, nggak mau baca Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, ada syafaat nanti di yaumil akhir, ada syafaat dari Nabi Muhammad. Datang kita kepada Nabi Ibrahim, syafaat itu apa, Pak Ustaz? Pertolongan. Nabi Ibrahim, dulu engkau bisa selamat dari kobaran api Raja Namrud, tolong kami Nabi Ibrahim. Tak mampu aku, kata Nabi Ibrahim.
Cuma satu orang yang mampu, Nabi Muhammad SAW. Datang kita kepada Nabi Isa tolong, orang mati bisa engkau hidupkan atas izin Allah. Tolong kami sekarang Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak mampu. Yang mampu nolong cuma Nabi Muhammad SAW. Syafaat dari Nabi Muhammad. Ada syafaat anak yang soleh. Ada syafaat Al-Quran. Tapi jangan lupa ada syafaat si penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran, emaknya akan ditolong kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Anaknya yang hafal Quran, bapaknya pun akan ditolong kelak sampai di yaumil akhir. Ditolong Ustaz, ditolong. Maka Ustaz hafalan itu cuma 3 juz Ustaz. 28, 29, 30. Misalnya kami dibilang penghafal Quran Ustaz. Ngapal Quran itu mudah guys. Siapa bilang ngapal Quran itu sulit? Duduk kalian setengah jam, serius, nggak mau diganggu sama siapapun, mau sama setan manapun yang ganggu kan? Kalau setannya dari golongan jin, kita bisa usir. Bacain ayat kursi, lagi dia. Tapi setan ini kan bukan cuma dari golongan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada setan dari golongan manusia yang kayak. Hafal Quran, duduk kalian serius, setengah jam dapat 1 halaman. Setengah jam dapat 1 halaman. 20 hari beres 1 juz. 30 hari melancarkan yang 1 juz ini. Mungkin hafalan. Sebulan 1 juz. 10 bulan 10 juz. Setahun 10 juz. 2 tahun 20 juz. 3 tahun 30 juz. Mudah kalau Ustaz hafal Quran ini. Teorinya. Jadi jangan bilang hafal Quran itu sulit, menghafal Al-Quran itu mudah. Yang sulit itu menjaga hafalannya agar tetap terus ada. Mencintai itu mudah, tapi yang sulit adalah menjaga cinta agar tetap terus ada di dalam hati. Nyetor, tinggal setor. Menjaga hafalan yang sudah ada ini yang berat. Maka orang yang zalim bukan hanya yang nyakiti hati orang lain, bukan hanya yang ngomongin orang lain. Orang yang zalim untuk menghafal Quran, ketika hafalan Al-Qurannya dilupakan, termasuklah dia orang-orang yang zalim. Maka jaga hafalan. Jaga hafalannya, dibaca terus. Cuma 3 juz Ustaz, baca aja terus. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tak bilang alif lam mim itu cuma 1 huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kalian hitung dari juz 28 sampai juz 30, kira-kira berapa huruf? Kalikan 10 kalau mau hitung-hitung pahala dari Allah. Hitung, balik sudah dihitung ya. Jadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga hafalan yang sudah ada itu nah. Jangan kalian telantarkan, jangan kalian sepelekan, tinggal dibaca terus setiap hari. Karena itulah nanti yang akan menolong kalian, menolong orang tua kalian, menolong bapak kalian, menolong emak kalian sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dah, yang terakhir. Ini anak ini udah kita didik menghafal Quran. Maka ada 2 orang yang perlu kita hormati. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Orang tua yang membawa si anak ini dari alam rahim menuju alam dunia. Guru
yang membawa si anak dari alam dunia sampai alam akhirat. Benar atau enggak anaknya nanti di akhirat tergantung gurunya. Kalau gurunya benar, benar si anak di akhirat. Kalau gurunya enggak benar, sesat anak kita di akhirat. Maka orang tua dengan guru harus sejalan. Orang tua tugasnya mendidik anaknya di rumah, guru tugasnya mendidik anaknya ketika sampai di sekolah. Pulang si anak dari sekolah, ngadu-ngadu ndak benar, ndak mau aku sekolah ke SDIT rumah. Kenapa? Gurunya galak-galak. Jangan mudah percaya terlebih dahulu. Jangan main ponis. Percaya sama orang anak. Islam tidak mengajarin kita seperti itu, tapi kata Islam, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, duduk bersama kita, klarifikasi, tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ingat, setelah anak kita menghafal Quran, dilepas oleh gurunya, tugas ibu, tugas bapak di rumah untuk menjaga hafalan si anak. Ingat, sering saya sampaikan, kita sering ingat ada anak durhaka sama orang tua. Ngadu seorang ibu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, anakku durhaka sama aku. Durhaka bu, durhaka. Dipanggil anaknya. Kenapa engkau durhaka? Kau dikasih makan enggak sama makmu? Dikasih makan Sayyidina Umar, tapi dari uang yang tak baik. Kau dikasih hidup enggak sama makmu, dikasih jajan enggak? Dikasih, tapi uangnya uang tak baik. Dikasih pendidikan enggak sama makmu? Dikasih Sayyidina Umar, tapi pendidikan yang tak baik yang dikasih sama mak saya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Laqad aqadtuhu qabla ayyuqa alaiki. Engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada. Jadi jangan serta-merta kita memvonis anak kita durhaka sama kita. Pendidikan kita udah benar belum yang kita berikan kepada anak. Kalau merasa tidak mampu kita mendidik anak, kirimkan anak kita kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang memang berkompetensi untuk mendidik anak-anak kita. Ingat, anak-anak yang menghafal Quran, yakinkan di dalam hati kalian Al-Quran akan mengangkat derajat kalian. Diangkat derajat kita oleh Al-Quran, Pak Ustaz? Ya. Kalau nggak percaya, tanya sama Ustaz Samsul Hidayat. Beliau ahli Quran. Kalau kalian minta tolong Ustaz Samsul Hidayat yang membacakan Al-Quran, terpenuh hati. Saking suaranya enak. Diangkat derajat orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalian ingat, kertas yang cuma kertas, tapi ketika dituliskan ayat-ayat Al-Quran di dalam kertas tersebut dimuliakan. Sebelum dibuka ada yang dicium, setelah dibuka, setelah dibaca dicium kembali. Tidak ada orang meletakkan Quran itu di bawah, tempatnya paling tinggi. Tulisan dimuliakan oleh orang, apalagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Utul ilma darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian pun termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya kepada kalian yang akan diwisuda, ingat, yang terpenting ialah murojaah. Yang terpenting adalah mengulang hafalan. Menghafal tak sulit, tapi yang tersulit adalah menjaga hafalan tersebut agar tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Ayubuddin yang telah menyampaikan motivasi Quran untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil ibrahnya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita, yaitu prosesi wisuda. Baiklah, untuk prosesi wisuda